Maria Mercedes, Maria la del Barrio, La Usurpadora, Ruby, Carita de Ángel, Amigos por Siempre, dan Rosalinda adalah beberapa dari sekian banyak telenovela produksi Meksiko yang meraih sukses besar di seluruh dunia. Kesuksesan dari telenovela tersebut turut melambungkan nama-nama aktris dan aktor yang membintanginya, seperti Gabriela Spanik, Barbara Mori, Belinda, Ludwika Paleta, Angelique Boyer, dan Libertad Lamarque. Meski telenovela itu merupakan produksi Meksiko, namun ternyata tidak jarang para pemerannya berasal dari negara-negara di luar Meksiko, seperti dari Venezuela, Kolombia, Argentina, bahkan hingga Spanyol, Prancis, dan Polandia. Berikut sejumlah bintang telenovela yang berasal dari luar Meksiko, namun sukses berkarir dan meraih ketenaran di negeri Sombrero. Gabriela Elena Spanik Utrera atau Gabriela Spanik lahir di Ortiz, Venezuela pada 10 Desember 1973. Selain sebagai seorang aktris, ia juga dikenal sebagai seorang penyanyi, penari, model, dan mantan ratu kecantikan Venezuela. Ia memulai karirnya pada tahun 1992 dengan mengikuti kontes kecantikan Miss Venezuela. Tak lama kemudian, ia pun mulai mendapatkan tawaran berakting. Telenovela pertama yang dibintanginya adalah Morena Clara, di mana ia berperan sebagai tokoh antagonis Linda Prado. Pada tahun 1994, Spanik mulai mendapatkan peran utamanya dalam telenovela Como Tu Ninguna. Telenovela tersebut ditayangkan selama 2 tahun dan menjadi salah satu telenovela terpopuler di Venezuela. Pada tahun 1998, Gaby diundang oleh penulis Carlos Romero dan produser Meksiko Salvador Mejia untuk membintangi telenovela La Usurpadora atau Cinta Paulina. Telenovela tersebut meraih sukses besar di seluruh dunia hingga diputar di lebih dari 110 negara dan disulissuarakan ke dalam lebih dari 25 bahasa. Kesuksesan La Usurpadora pun turut melambungkan nama Gabriela Spanik di dunia internasional. Namanya pun langsung disandingkan dengan bintang telenovela populer Meksiko lainnya seperti Thalia dan Leticia Calderón. Belinda Peregrine Schul lahir di Madrid, Spanyol pada 15 Agustus 1989. Saat usianya baru menginjak 4 tahun, ia pindah ke Meksiko mengikuti keluarganya. Belinda memulai karirnya di industri hiburan Meksiko pada tahun 2000 dengan membintangi telenovela anak-anak produksi Televisa yang berjudul Amigos por Siempre bersama dengan Martin Rica. Selain berperan sebagai anak Kapistran Pidal, Belinda juga mengisi soundtrack dari telenovela tersebut yang di luar dugaan berhasil meraih platinum di Meksiko. Pada tahun 2001, ia membintangi telenovela keduanya, Aventuras en el Tiempo, bersama dengan Christopher Uckerman. Pada tahun 2002, ia berperan sebagai anak kembar Mariana dan Silvana dalam telenovela anak-anak Cómplices al Rescate. Bakat bermusiknya yang mumpuni membuat Belinda lagi-lagi dipercaya untuk membawakan soundtrack dari telenovela tersebut. Soundtrack itu pun berhasil membawa Belinda meraih nominasi Grammy Latin pertamanya. Pada tahun 2003, Belinda merilis album debut pertamanya yang bertajuk Belinda. Album tersebut dijual di Meksiko dan hampir di seluruh Amerika Latin dan Amerika Serikat. Album itu pun berhasil terjual sekitar 225.000 kopi di Meksiko sehingga meraih double platinum di negeri mariachi, serta platinum pertamanya di negeri Paman Sam. Barbara Mori Ochoa lahir di Montevideo, Uruguay pada 2 Februari 1978
dari pasangan Yuji Mori, seorang pria keturunan Jepang Uruguay, dan Rosario Ochoa, seorang pelukis keturunan Libanon Spanyol. Ketika usianya menginjak 12 tahun, ia pindah ke Meksiko mengikuti sang ayah yang memutuskan untuk menetap di negeri tersebut. Namun baru pada tahun 2002, Barbara Mori berhasil memperoleh kewarganegaraan Meksiko. Barbara Mori mulai terjun ke industri hiburan setelah seorang perancang mode bernama Marcos Toledo menawarinya untuk bergabung menjadi model iklan di agensinya. Namun, bintang terang baru menghampirinya setelah ia bertemu dengan aktor dan produser Sergio Mayer, yang kemudian menjadi suaminya. Melalui tangan dingin sang aktor, Barbara Mori pun memulai karirnya sebagai bintang telenovela. Nama Barbara Mori mulai melambung setelah ia membintangi telenovela produksi Televisa yang berjudul Ruby. Karakter Ruby yang dimainkannya membuat Barbara Mori dianggap sebagai salah satu aktris paling cantik di Meksiko saat itu. Tak hanya itu, aktingnya dalam menghidupkan karakter Ruby yang sensual, seksi, penggoda namun jahat dan pengkhianat itu membuatnya banyak dibenci kaum wanita, namun dipuja kaum pria. Berkat peran Ruby, nama Barbara Mori pun langsung melejit sebagai salah satu bintang telenovela papan atas di Meksiko. Angelique Boyer lahir di Prancis pada 4 Juli 1988. Saat usianya menginjak 3 tahun, orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Meksiko dan berharap dapat membesarkan Angelique kecil di negeri tersebut. Pada usia 5 tahun, Angelique Boyer memulai debutnya di dunia modeling. Namun debut profesionalnya baru dimulai saat usianya menginjak 8 tahun, di mana ia mendapatkan pelatihan di Pusat Pendidikan Artistik Anak Sea milik Televisa. Setelah lulus dari SEA pada usia 11 tahun, Angelique lalu bergabung dengan sebuah band musik bernama Rabanitos Verdes. Setelah proyek tersebut berakhir, Angelique memutuskan untuk melanjutkan studinya di SEA. Ia mulai terjun di dunia seni peran pada tahun 2004 melalui telenovela Corazones al Límite. Tak lama kemudian, dia mengikuti audisi untuk telenovela Rebelde, di mana ia turut ambil bagian dalam telenovela tersebut selama 3 musim. Penampilannya yang mulai mencuri perhatian membawanya untuk turut berpartisipasi dalam sejumlah telenovela lainnya, seperti Muchachitas como tú, Alma de Ero, dan Corazón Salvaje. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan peran utama pertamanya tiba pada tahun 2010 melalui remake telenovela Teresa versi terbaru. Ternyata, akting Angelique Boyer yang memikat sebagai karakter antagonis utama mampu mencuri perhatian para pecinta telenovela Meksiko. Telenovela itu pun meraih sukses besar, sekaligus melambungkan nama Angelique Boyer di industri hiburan Amerika Latin. Berkat aktingnya tersebut, Angelique Boyer pun diganjar dengan berbagai penghargaan seperti dari TV Addicted Golden 2010, penghargaan dari TV Novelas 2011, Bravo Award 2011, dan AC Award 2012. Angelique Boyer sendiri saat ini telah memiliki kewarganegaraan Meksiko. Ludwika Paleta Bajorek lahir di Kraków, Polandia pada 29 November 1978. Ayahnya adalah seorang pemain biola terkenal bernama Zbigniew Paleta, dan ibunya, Barbara Bajorek Paleta, merupakan seorang guru seni. Ludwika adalah adik kandung dari aktris Domenica Paleta. Ludwika tiba di Meksiko saat usianya baru menginjak 2 tahun. Meski bukan berasal dari kalangan keluarga aktor, namun sejak kecil, Ludwika sudah menyukai dunia seni peran. Ia bahkan seringkali menunjukkan bakat aktingnya dengan berakting di depan cermin, menunjukkan berbagai ekspresi wajah, dari mulai sedih, gembira, hingga wajah marah dengan meyakinkan.
Melihat bakat akting sang adik yang menakjubkan, Domenica Paleta yang saat itu telah menginjak usia 15 tahun, kemudian membawa adiknya untuk mengikuti sebuah casting di Televisa. Dalam casting yang mereka ikuti tersebut, Ludwika kemudian terpilih untuk memerankan peran utama dalam telenovela anak Karusel. Dalam telenovela tersebut, Ludwika memerankan tokoh Maria Joaquina Villaseñor, seorang gadis kaya, putri dari dokter terkenal dan bergengsi Miguel Villaseñor. Sukses dengan telenovela anak Karusel, 3 tahun kemudian Ludwika Paleta pun terpilih kembali untuk memerankan peran utama dalam telenovela El Abuelo Io bersama dengan Gael Garcia Bernal. Karir Ludwika di industri hiburan Meksiko sempat terhenti ketika kedua orang tuanya memutuskan mengirimnya ke Eropa untuk melanjutkan studinya di sana. Namun, usai kembali ke Meksiko pada tahun 1995, Ludwika pun kembali ke dunia seni peran. Ia langsung menerima tawaran bermain di telenovela Maria la del Barrio atau Maria Cinta yang Hilang dengan memerankan tokoh Maria de los Angeles Tita de la Vega Hernández, putri adopsi Thalia dan Fernando Colunga. Karir artistik Ludwika di negeri Sombrero pun terus berkembang. Usai membintangi telenovela Urakan bersama dengan aktris cantik Angelica Rivera dan almarhum Eduardo Palomo, yang dilanjutkan dengan telenovela Amigas y Rivales, Niña Amada Mía, Mujer de Madera, Duelo de Pasiones, Palabra de Mujer, Terminales, Abismo de Pasión, dan La Querida del Centauro. Libertad Lamarque adalah salah satu aktris asal Argentina yang berhasil menjadi legenda di Meksiko dan Amerika Latin. Melalui film, teater, musik, televisi, dan radio, ia berhasil menaklukkan hati jutaan penggemarnya di berbagai belahan bumi. Sementara di Indonesia, nama Libertad Lamarque mulai menarik perhatian, terutama melalui perannya sebagai Abuela Piedad Viuda de Bracho dalam telenovela La Usurpadora atau Cinta Paulina, bersama dengan Fernando Colunga dan Gabriela Spanik, serta sebagai suster kepala atau Madre Superiora Piedad de la Luz dalam telenovela Carita de Ángel, bersama dengan Daniela Aido, Lisette Morelos, dan Miguel de Leon. Libertad Lamarque Bauza lahir di Rosario, Santa Fe, Argentina pada 24 November 1908. Ia merekam album pertamanya dengan perusahaan RCA Victor dan menjadi salah satu penyanyi tango utama wanita yang muncul pada tahun 1920-an. Libertad Lamarque juga pernah dinobatkan sebagai Ratu Tango dalam kontes Teatro Colón pada tahun 1932. Setahun kemudian, dia terpilih sebagai Miss Radio. Sedangkan debutnya di industri film terjadi pada tahun 1930 ketika ia membintangi film bisu Adios Argentina. Kemudian pada tahun 1933, Libertad turut ambil bagian dalam film suara Argentina pertama yang berjudul Tango. Sepanjang tahun 1940-an dan di saat puncak kemegahan sinema Argentina, Libertad menjadi bagian dari para bintang yang mendominasi dunia hiburan di negara tersebut. Usai berseteru dengan aktris Eva Duarte yang kemudian menjadi ibu negara Argentina dan dikenal dengan nama Evita Perón, Libertad pun memutuskan untuk hijrah ke Meksiko dan memulai lembaran baru di negara tersebut. Setelah meniti karir dari bawah, Libertad Lamarque akhirnya mulai mendapatkan peran penting di film-film terkenal produksi Meksiko. Nama Libertad Lamarque pun semakin berkibar bukan hanya di Meksiko, tapi juga di seluruh Amerika Latin bahkan dunia. Libertad Lamarque mengukir namanya sebagai aktris yang turut ambil bagian dari zaman keemasan perfilman Meksiko. Di sepanjang karirnya, Libertad Lamarque telah membintangi lebih dari 60 film, merekam 800 lagu termasuk tango, bolero, dan pop. Ia juga menjadi pelopor kebangkitan televisi di Meksiko melalui program yang dipandunya El Show de Libertad Lamarque, yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1964.
Libertad Lamarque semakin memantapkan dirinya di industri hiburan Meksiko dengan menjadi bintang utama sejumlah telenovela terkenal, seperti Soledad, sebuah opera sabun Meksiko yang tayang pada tahun 1981. Selain itu, ia juga dikenang berkat aktingnya yang memikat saat memerankan Abuela Piedad Viuda de Bracho dalam telenovela La Usurpadora atau Cinta Paulina bersama dengan Fernando Colunga dan Gabriela Spanik. Ia juga sukses memerankan tokoh suster kepala atau Madre Superiora Piedad de la Luz dalam telenovela Carita de Ángel bersama dengan Daniela Aedo, Lisette Morelos, dan Miguel de Leon. Libertad Lamarque terus bekerja hingga akhir hayatnya. Ia wafat saat tengah menjalani proses syuting telenovela Carita de Ángel pada 12 Desember 2000 di Mexico City di usianya yang telah menginjak ke-92 tahun.